Selamat siang sadulur sadayana. Selamat datang lagi di Wonder Wheels ID. Sekarang kita nggak ngebahas yang ini. Nah, sekarang kita bahas adalah yang ini. Apa ini? Ini sprint bagol tahun 75. Oke, kayak apa reviewnya kita ikutin aja. Oke, di depan kita udah ada seekor Vespa yang disebut sebagai sprint bagol atau sprint bagong atau apalah. Ada yang bilang das maling lah, ada yang bilang kebo lah, macam-macam sebutannya. Tapi ya yang paling lumrah disebut sprint bagol. Nah, kita coba nyalain yuk. Kita dengar suaranya. Nah, itu dia. Enak ya suaranya, halus. Jadi memang sprint bagol ini salah satu Vespa dengan mesin terhalus. Gitu. Jadi kita bahas sedikit sejarah Vespa sprint ya. Jadi pertama keluar itu sprint itu sebenarnya di tahun 62 akhir 63 awal itu ada yang namanya Grand Lusso. Nah, Grand Lusso itu adalah pendahulunya Vespa Sprint ini, gitu. Nah, terus di tahun 65 pertama kalinya pakai nama Vespa Sprint. Kode budinya sudah VLB. Kalau yang Grand Lusso itu VLA. Nah, penerusnya ini VLB. Itu orang bilang Vespa S, gitu. Vespa S itu kenapa disebut Vespa S? Karena ini tulisan Vespanya itu Vespa S. Maksudnya dari Vespa Sprint tapi kepanjangan kayaknya, jadi disingkat Vespa S. Terus logo ininya masih, logo dasinya masih yang pecoret, gitu. Terus ada lagi Sprint Latin, itu kepalanya kotak sama jenong, tapi tulisannya Vespa Sprint huruf Latin. Belakangnya pun sama. Lalu keluar sprint bagol ini yang menurut saya kontroversial karena banyak versi. Entah mana yang bener, nanti kita bahas ya sedikit. Terus abis itu keluar lagi setelahnya sprint asbak, gitu. Nah, kali ini kita bahas spesifik sprint bagol aja ya. Kenapa kontroversial? Karena gini, menurut senior ya, orang-orang yang udah lama main Vespa gitu, salah satunya juga teman saya ada owner salah satu bengkel Vespa besar di Bandung. Jadi menurut beliau pertama kali Dan Motor menjual Vespa Sprint bagol dengan lampu sprint veloz sebenarnya nama ya, dengan lampu bulat ini itu di tahun 74. Yang line up-nya benar-benar semuanya lampu bulat ya, itu tahun 74 sampai 76 awal, gitu. Nah, cuman ada beberapa juga yang mengklaim sebelum tahun 74 udah ada yang pakai stang bagol. Nah, itu bisa betul bisa enggak gitu, karena di Italia sendiri tahun 69 itu udah ada yang pakai stang seperti ini, gitu. Jadi mungkin aja dia belinya bukan lewat dealer ya, bukan dari Dan Motor, tapi dari importir umum bisa aja, gitu. Nggak betul kemungkinan. Tapi dari info yang saya dapat, Dan Motor itu pertama kali menjual sprint bagol itu tahun 74
75 sampai 76. Kenapa diberhentikan? Karena kurang laku. Dan di tahun 74 sampai 76 itu pun banyak orang yang nuker lampu ini, stang ini ke kotak, karena waktu itu dianggap lebih modern lampu kotak dibandingkan bulat. Nah, udah bulat gede, aneh gitu, emang tampangnya kan culun gitu jadinya. Gitu. Nah, terus banyak juga orang bilang nih, salah satu kontroversi lainnya, katanya ya sprint bagol asli itu tahun 74 yang kodenya 0102, kode body, kode mesinnya 0102. Iya, bisa dibilang bisa benar bisa enggak ya, cuman kalau menurut saya asli enggaknya itu ya harus kita lihat waktu barunya dia pakai stang apa gitu, stang bagol kah atau stang kotak dibagolin. Ya kalau 76 stang bagol dari dealernya ya asli dong, ya kan, bagol asli gitu. Atau misalkan 74 tapi stangnya diganti jadi kotak dari dealernya terus dibuletin lagi, ya bukan bagol asli dong gitu. Itu kalau menurut saya. Ya kalau ada pendapat lain silakan di komen, kita feel free buat diskusi ya gitu. Nah, oke, jadi begitu kontroversinya kurang lebih. Nah, sekarang gimana rasanya si sprint bagol ini? Katanya Vespa paling enak, bener nggak sih Kang? Kalau menurut saya bener. Jadi saya beberapa Vespa udah coba ya, dari 60-an sampai 2000-an. Menurut saya yang paling nyaman buat saya dikendarai jarak jauh ataupun jarak dekat ya sprint ini. Nggak cuman sprint bagol aja, sprint Veloz yang 77 asbak gitu ya, enak. Sprint S itu enak juga, walaupun tenaganya agak kurang dibandingin ini gitu. Cuman enaknya bagol itu adalah dia punya stang ini sedikit lebih lebar, jadi kerasannya lebih, tangan kita lebih cengegang gitu, tau gak sih apa ya cengegang tuh, lebih lebar aja gitu, lebih nyaman jadinya buat jarak jauh gitu. Kalau soal tenaga hampir sama kayak Vespa lain, Vespa 150 lain, cuman keunggulannya dia adalah rasio gearnya yang panjang. Jadi buat jarak jauh ya, touring long distance gitu, jarak jauh ini enak banget, apalagi ketemu jalan lurus gitu ya. Kita jalan sekitar 70-an kilometer per jam tuh mesinnya masih santai gitu, nggak kayak super yang jalan 70 tuh udah menjerit mesinnya. Kalau ini masih santai, mungkin kira-kira paling masih RPM berapa, 4000 mungkin gitu ya, 4000 apa 5000. Pokoknya masih nggak teriak-teriak, mesinnya masih enak banget gitu. Jadi dia bukan narik banget kayak 200 cc enggak ya, tapi ya cenderung lebih halus, tahu-tahu kenceng aja gitu. Bensinnya pun lumayan irit gitu. Nah, ini salah satu warna andalannya sprint bagol juga ya, silver nih. Iya, tampilannya juga menurut saya sih klasik ya, klasiknya dapet, tapi gagah gitu, oke kan. Nah, ya udah, kita coba aja yuk riding, kita coba jalan naik sprint bagol ini, kayak apa sih rasanya, kita coba aja. Ya, oke guys. Nah, sekarang kita lagi di atas si sprint bagol ini. Bener gak sih katanya ini Vespa paling enak? Kalau kata saya bener.
Jadi dari semua Vespa yang pernah saya cobain, 60-an, 70, 80 sampai yang 2000-an bahkan ya. Tapi jangan dibandingin sama Vespa Matic. Ini salah satu Vespa klasik paling enak menurut saya. Kenapa? Karena dia punya handling lincah banget. Handlingnya tuh lincah, dia gesit gitu. Enak banget. Udah gitu dibandingin sama Super dia lebih empuk, padahal secara konstruksi kaki-kaki sama. Jadi apa yang bikin empuk ya? Karena mungkin bannya lebih gede kali ya. Ban 10 kan lebih menyerap goncangannya, lebih bagus kali ya. Jadi lebih terasa jauh lebih empuk gitu. Sama yang paling penting, riding positionnya dia nggak sebungkuk Super. Itu ada faktor dari jok juga sih, karena kayak misgir. Karena Super saya itu kan masih pakai jok yang pisah itu kan. Nah kalau ini dia udah jok yang sambung, jadi lebih pendek. Nah jadi posisi ridingnya juga nggak terlalu bungkuk jadinya gitu. Kalau dari tarikan mesin nggak beda jauh, cuman yang beda jauh itu adalah nafasnya. Si Sprint ini dia nafasnya jauh lebih panjang daripada Super gitu, jadi cocok banget buat cruising ya, buat touring jarak jauh itu enak banget. Jadi si mesinnya nggak capek, nggak panas, nggak gerung gitu. Kitanya juga yang bawa nggak capek jadinya. Gitu, enjoy aja jadinya. Selebihnya samalah, hampir sama kayak Vespa lain, mirip-mirip. Cuman kalau kaki depan nggak sempuk. Axle eksklusif ya, itu beda. Udah fork 2 lebih empuk ya. Tapi overall saya bilang Sprint Bagol adalah, kalau kata orang, Vespa klasik paling enak. Betul, saya 100% setuju. Makanya kenapa harganya juga stabil ya kan. Selain modelnya yang keker, klasiknya dapet, gagahnya dapet ya kan, apalagi yang Bagol gini. Terus di bawahnya juga enak empuk gitu. Dia bukan karakter yang agresif gitu ya, bukan. Dia lembut tapi tiba-tiba kenceng aja gitu motornya gitu. Bukan yang narik ngejambak gitu, enggak. Halus tapi ya kayak rasanya kayak naik sedan Eropa lah kali ya, kayak naik mobil mewah gitu. Yang dia bukan yang tiba-tiba narik gitu, tapi tau-tau kenceng udah 100 misalnya gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gitu rasanya gitu. Oke. Sekian dulu reviewnya, videonya. Kalau ada kekurangan boleh di komen. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Next kita bahas Vespa yang lain lagi. Oke. Assalamualaikum.